Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Maimun. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan online melalui visual ya dengan video. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep algoritma kriptografi modern, di mana beberapa waktu yang lalu kalian sudah memahami tentang algoritma kriptografi klasik. Artinya ini adalah pengembangan dari kriptografi klasik menjadi kriptografi modern, di mana komputasinya secara digital itu dilakukan. Kalau zaman dahulu itu tidak menggunakan komputasi digital. Mari kita lihat ya slide berikutnya. Nah, sasaran perkuliahan pada kali ini ya bertujuan adalah untuk memahami konsep algoritma kriptografi modern. Kemudian mahasiswa juga akan memahami teknik sandi modern dan mengetahui atau memahami algoritma DES secara sederhana. Pada dasarnya, algoritma kriptografi itu terdiri dari penggunaan beberapa jenis kunci, ya, yaitu algoritma simetris dan asimetris, di mana algoritma simetris ini menggunakan kunci yang sama baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Jadi kunci tersebut ya itu dimiliki baik oleh pengirim atau yang melakukan enkripsi dan penerima pesan untuk melakukan dekripsi. Sehingga bisa dikatakan kunci simetris ini harus mampu dikelola ya, jangan sampai diketahui oleh orang lain ya, karena hanya satu kunci ya. Sedangkan kalau asimetris ini baik penerima maupun pembuat kunci itu memiliki kunci yang berbeda ya. Yang melakukan enkripsi atau yang mengirimkan pesan itu memiliki kunci yang berbeda, atau bisa dikatakan dalam manajemen atau pengelolaan kuncinya ini tidak cukup sulit karena masing-masing sudah memiliki kunci. Sedangkan kalau yang simetris tadi ya, kunci yang sama ini harus dibagikan kepada rekannya yang menerima pesan. Jadi lengkapnya adalah seperti ini ya. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi digunakan bersamaan dengan kunci dekripsi atau disebut dengan single key algoritma. Jadi penggunaan kunci tunggal. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu metode ya untuk atau algoritma untuk menghasilkan kunci tertentu yang dipakai secara bersama. Dan kunci inilah harus rahasia. Maka kerahasiaan ini bisa disebut dengan secret key algoritma. Metode yang umum digunakan adalah data encryption standard atau DES. Nah, ini adalah contoh pesan ya, atau konversi pesan ya, di mana kalau sudah menggunakan komputasi digital, maka pesan itu harus dikonversikan menjadi sebuah nilai bit. Jadi dicontohkan di sini adalah plain text-nya itu menggunakan bit 1001, 1101, dan 0110. Bila kita bagi menjadi blok ya untuk 4 bit, maka menjadi 3 blok di sini. Ya. 4 bit tadi ya kita pisah-pisahkan ya dari dihitung dari belakang ya. Jadi 0110 dari belakang. Terus kemudian itu yang blok pertama, kemudian 1101 blok kedua,
dan 1001 blok yang terakhir. Maka setiap blok ini kalau kita buat desimalnya ya, nyatakan dari 0 sampai 15, maka blok yang pertama 6, blok yang kedua 13, dan blok yang ketiga adalah 9. Ini masih dalam bentuk angka desimal. Kalau kita jadikan heksa, maka 6 tetap 6, 13 itu menjadi 9 itu 9 tetap ya, 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D. Berarti 13 adalah D. Kalau 14 itu E, dan 15 itu F. Ya. Kalian bisa pelajari lagi bagaimana mengkonversi nilai binari menjadi sebuah heksadesimal. Nah, kemudian kalau misalnya kita bagi menjadi 3 bit, ya ini artinya menjadi okta ya. Oktabit ya, atau oktabit ya. Yaitu angkanya dari 0 sampai 7. Maka dikonversikan menjadi bernilai 110 menjadi 6, 010 menjadi 2, dan 111 menjadi 7. Dan satu lagi adalah 100 menjadi 4. Untuk jenis-jenis algoritma kriptografi yang tadi kan ada penggunaan kunci simetris maupun kunci asimetris. Kunci simetris itu menggunakan algoritma block chipper dan stream chipper. Yaitu terdiri block chipper dari DES, IDEA, AES ya. Sedangkan stream chipper itu menggunakan OTP, A5 dan EC4. Kemudian untuk algoritma asimetri itu adalah ALSA, kemudian ada DH, decoherment, ECC, dan DSA. Sedangkan fungsi hash itu menggunakan MD5 dan SHA. Nanti ada SHA1, SHA2, dan pengembangan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas algoritma simetri aja. Sedangkan asimetri dan hash nanti akan saya terangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita bahas tentang algoritma simetris terlebih dahulu, yaitu Shepard stream ya. Jadi Shepard stream ini menggunakan yang namanya stream adalah aliran. Jadi kalau Shepard berarti aliran sandi atau aliran kunci. Nah, di mana yang menggunakan Shepard stream ini adalah Shepard Autokey Vigener, kemudian Shepard Vernam. Ya, contohnya pada Shepard Vernam itu jumlah kunci itu harus sama dengan jumlah plaintext-nya. Sehingga cukup panjang ya kalau misalnya plaintext-nya sampai 10 kilobyte gitu ya. Itu masih lebih ringan. Kalau misalnya sampai bermega-mega ya, akan kesulitan untuk komputasinya. Nah, maka harus dihasilkan ya kunci tersebut, yaitu menggunakan generator atau pembangkit kunci. Nah, pembangkit kunci ini juga harus dimiliki oleh baik itu pengirim maupun penerima, karena kuncinya harus di-generate baik itu di proses enkripsi maupun di dalam proses dekripsi. Jadi di sini aliran kunci harus disediakan untuk kedua pengguna melalui saluran yang independen dan aman. Nah, kemudian inilah akan menjadi masalah logistik atau masalah pertukaran kuncinya ya, yang tidak dapat diatasi jika lalu lintas yang dimaksud sangat besar, ya, termasuk dalam adalah tadi ya jumlah atau panjang kuncinya sama dengan plaintext. Maka generator
key inilah yang tidak praktis secara komputasi ya untuk penggunaan kunci aliran bit. Ya. Mari kita perhatikan. Ya, ini contohnya nanti ya saya bahas ya. Kemudian untuk cipher block ya, perbandingan dengan cipher block. Blok plaintext digunakan untuk menghasilkan blok ciphertext yang sama panjang. Jadi fair ya kalau sama-sama plaintextnya panjangnya A misalnya, ciphertextnya sama panjangnya ya. Kemudian menggunakan ukuran blok 64 atau 128 bit. Kemudian kunci karena dia itu simetris, maka di sisi penggunanya baik itu penerima atau pengirim itu harus memiliki kunci enkripsi yang sama. Ya. Nah, karena tidak membutuhkan generator di kedua sisi, baik itu penerima atau pengirim, maka mayoritas lebih ringan. Ya, karena menggunakan sistem blok cipher ini, ya nanti akan kita lihat diagramnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh diagram dari stream cipher di bagian atas dan untuk blok cipher di bagian bawah. Untuk stream cipher kita perhatikan pada sisi encryption ya. Pada sisi encryption di mana proses algoritmanya itu membutuhkan plaintext PI dan bitstream generator algoritma untuk menghasilkan kunci KI. Barulah bisa diproses melalui proses encryption, kemudian baru menghasilkan ciphertext. Jadi ada bitstream generation algorithm yang dimiliki oleh tiap-tiap pengguna, baik itu penerima atau pengirim. Ya. Kemudian ciphertext ini baru bisa didekripsi dengan cara penerima itu melakukan generasi algoritma untuk kuncinya, ya sehingga menghasilkan plaintext. Nah, beda halnya dengan diagram di blok cipher, ya karena kuncinya itu tetap sama, ya tinggal di-share atau dibagikan saja dengan penerima. Ya. Nah, jumlah plaintext ini bisa kita perhatikan ada B bits ya, B bits, plaintextnya B bits, maka ciphertextnya B bit ya. Jadi tadi ya jumlah atau panjang plaintext dengan panjang ciphertext itu harus sama. Maka kalau kita tambahkan kunci, ya maka proses algoritma untuk enkripsinya itu bisa terjadi, ya bisa dilakukan. Kemudian kalau dikirimkan ciphertextnya ke penerima, maka algoritma dekripsinya hanya menggunakan kunci saja dan algoritmanya bisa menghasilkan plaintext yang nilai bitnya antara ciphertext dan plaintextnya adalah sama. Nah, untuk algoritmanya tadi kan dari bit B bit ya, B bit plaintext menjadi B bit ciphertext, maka bisa diasumsikan ya seperti ini ya. Jadi misalnya 4 bit input, ya kemudian diacak dengan cara mengkonversikan menjadi 16 bit. Ya, jadi ada 4 to 16 decoder, ya merubah dari 4 menjadi 16 bit. Kemudian 16 bit dirubah lagi menjadi 4 bit dengan encoder. Sehingga kalau kita tarik garisnya ya misalnya saja ya kalau dia menggunakan substitusi ya ini kan substitusi blok ya 0 itu bisa kita substitusi dengan 14 ya keluaran 14 ini nanti baru dijadikan bitnya nilai bitnya ya nilai binari. Jadi ini adalah 16 itu berarti kan heksa. Jadi
bit ke 0 ya itu dikonversikan masuk ke 16 menjadi 14 heksa. Kemudian 14 heksa ini baru dijadikan binari ya. Kemudian satu bit satu ya itu menjadi 4 ya. Kemudian 2 menjadi 13 dan seterusnya. Dan ini bentuk substitusinya ini adalah secara bebas ya. Karena ya sesuai dengan algoritma masing-masing ya. Mau itu misalnya 0 itu ke kanan ya. 15 itu ke kiri ya. Nah, kalau bisa adalah bentuknya formnya itu terstruktur atau bukan bentuk acak ya, tapi terstruktur. Jadi misalnya 0 ke kanan, 15 ke kiri. 1 ke tengah ya, 14 ke tengah juga gitu ya. Jadi kalau terlalu acak juga tidak untuk komputasi dekripsinya akan membutuhkan effort yang lebih besar ya. Nah, maka kalau menggunakan ya metode yang tadi ya 4 bit to 16 kemudian 16 ke 4 ya, maka terbentuklah seperti ini ya. Plaintext 000 itu menjadi tadi berapa? 842 ya. 14 ya tadi ya. Jadi 000 menjadi 14 nih, ciphertextnya 14. 001 menjadi 4 ya. Ya, ini nilai binarinya ya kita bisa baca adalah 4 ya. Jadi 0 ke 14, 1 ke 4, kemudian 2 ya, yang baris ketiga ya. 2 itu menjadi 13 ya. Kemudian kalau didekripsikan ya, ini perubahannya seperti di tabel sebelah kanan. Kemudian ada yang namanya ciphertextal ya. Nah, ini menerapkan prinsip-prinsip substitusi dan permutasi. Jadi ada perubahan substitusi yang mengubah nilai bit, kemudian permutasi adalah mengacak ya, mengacak nilai bit atau memindah-mindahkan nilai bitnya. Nah, ini diperkenalkan oleh Claude Shannon ya, ini dengan fungsi difusi dan konfusi. Di mana fungsi difusi dan konfusi adalah struktur yang digunakan oleh banyak kunci simetris yang saat ini banyak digunakan. Nah, apakah itu difusi dan konfusi? Ya. Difusi adalah struktur statistik dari plaintext yang direntangkan ke dalam statistik yang lebih panjang. Jadi bentuk yang tadinya dari plaintext ke ciphertext itu algoritmanya cuma satu baris misalnya ya. Ini direntangkan menjadi beberapa baris atau beberapa ronde. Ya, nanti ada bentuk diagramnya kita akan pahami. Ya, sedangkan konfusi ya membuat hubungan antara ciphertext ya, statistik ciphertext dan nilai kuncinya. Jadi nilai kunci itu disilangkan dengan ciphertextnya sehingga bisa menghasilkan suatu kompleksitas keacakan yang lebih rumit ya. Nah, baik kita perhatikan saja ke struktur ciphertextalnya ya. Ciphertextal. Nah, ini adalah di sebelah kiri adalah enkripsinya dan di sebelah kanan adalah dekripsinya. Bila kita perhatikan ya di sisi atas itu ada input plaintext. Ini terdiri dari kata LE0 dan LE0. Artinya LE0 itu adalah blok kiri ya, left block.
dan R itu write blocknya. Ya, jadi blok kiri dan blok kanan. Kemudian ada E itu adalah proses enkripsinya. Jadi ditandai ini adalah plain text untuk enkripsi, ya, yang sebelah kiri, dan RE itu adalah blok enkripsi untuk sebelah kanan. Ya. Maka kita bisa lihat ya, yang blok kanan RE0 itu masuk ke dalam algoritma F, yaitu Vestal, menggunakan kunci K1. Maka diproseslah ya menjadi sebuah nilai tertentu yang disilangkan dengan blok LE0. Ya. Ditambahkan, maka dia akan menghasilkan RE1. Kemudian RE0 itu menjadi LE1. Nah, ini prosesnya sampai round 1 hingga round ke-16. Nah, ini yang disebut dengan difusi tadi ya. Struktur statistiknya itu direntangkan ya. Sedangkan konfusi yaitu dengan menyilangkan ya, yang RE0 disilangkan ke LE1, yang LE0 disilangkan ke hasil Chipper-Vestalnya ya. Hingga terus sampai ronde ke-16 ya. Nah, sedangkan di proses dekripsinya kita lihat dari bawah ya. Kalau tadi enkripsi dari atas, ini kita lihat dari bawah. Maka LD0 sama dengan RE16. Artinya apa? Yang blok kiri proses dekripsi kan LD itu D-nya ada dekripsi ya. Left decryption 0 sama dengan right encryption 16. Jadi hasil RE16 yang dari sebelah kiri itu dipindahkan ke proses dekripsi LD0. Ya. Kemudian right decryption 0 sama dengan left encryption 16. Nilai dari LE16 yang ada di struktur sebelah kiri itu dipindahkan ke RD0 sebagai proses dekripsi. Maka RD0 kalau dimasukkan ke Vestal diberikan kunci 16 ya, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai tertentu yang disilangkan dengan LD0 dan menghasilkan RD1. Dan RD0 itu menjadi LD1. Nah, ini terus disilangkan dan direntangkan hingga ke ronde ke-16. Itulah proses dari difusi dan konfusi dalam Chipper-Vestal. Maka kita bisa perhatikan apa saja fitur-fitur dalam Chipper-Vestal ini ya. Ada ukuran bloknya. Ukuran blok yang lebih besar berarti keamanan yang lebih besar. Itu manfaat dari Vestal ya. Jadi karena ukuran bloknya lebih besar ya, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai bit yang lebih keacakannya lebih tinggi ya. Kemudian ukuran kunci yang lebih besar berarti keamanan lebih besar. Cuman ini juga melihat dari proses ya prinsip-prinsip pengelolaan kunci ya. Kalau kuncinya terlalu besar juga tidak cukup efektif atau efisien ya. Tapi di sini kita bisa ambil positifnya adalah ukuran kunci yang lebih besar berarti ya semakin rumit kuncinya gitu ya. Kemudian jumlah putaran sampai 16 ya. Satu putaran saja menawarkan keamanan yang cukup ya, tadi sampai acak gitu ya, ada difusi, konfusinya ya. Nah, tapi tidak cukup memadai sehingga perlu putaran yang cukup banyak ya, sehingga keamanan meningkat. Kemudian ada algoritma generasi subkey. Jadi ini melakukan kunci tadi kan ada K1, K2 sampai K16 ya.
Ya, ini adalah subkey-nya ya. Jadi ada algoritma untuk melakukan pembangkitan kunci subkey-nya. Sehingga ini akan lebih sulit bagi kriptoanalis untuk melakukan pengerusakan atau pembobolan dalam enkripsi. Kemudian putaran fungsi F. Ya, ini memiliki kompleksitasnya lebih besar, ya umumnya memiliki resistensi yang lebih besar terhadap kriptoanalisis, ya, putaran fungsi F-nya. Kemudian ada perangkat lunak cepat enkripsi-dekripsi. Dalam bentuk kasus, mengenkripsi tertanam dalam aplikasi atau fungsi utilitas sedemikian rupa untuk menghalangi implementasi perangkat keras. Nah, untuk penggunaan dalam perangkat lunak, ya ini harus di-embed ya di dalam aplikasi, sehingga bila terjadi serangan, ya itu bukan pada perangkat kerasnya, ya. Kemudian kecepatan eksekusi algoritmanya juga akan lebih ringan, ya, karena dia butuh 16 ronde, maka dengan perangkat lunak itu akan algoritmanya akan lebih mudah dikomputasi. Nah, kalau menggunakan perangkat keras, ini membutuhkan sumber daya ya, seperti memori, karena sampai 16 ronde komputasinya juga semakin berat. Kemudian kemudahan analisis. Jika algoritma dapat dijelaskan secara ringkas dan jelas, lebih mudah untuk menganalisis algoritma tersebut. Sehingga kriptoanalisis mungkin akan lebih mudah ya. Dan karenanya menggunakan tingkat jaminan yang lebih tinggi untuk kekuatannya ya. Jadi kalau semakin mudah dianalisis berarti kriptoanalis akan lebih mudah ya. Tapi bisa juga untuk digunakan secara komersial, artinya penggunaan komersial ya, semakin ringan algoritmanya, komputasinya juga akan semakin ringan ya, proses dalam kita melakukan enkripsi itu akan lebih ringan. Ya. Nah, artinya jangan sampai walaupun sudah ringan itu bukan artinya mudah dibobol ya. Ringan dalam arti komputasinya lebih mudah, tapi tingkat kekuatan atau keacakan atau tingkat ya tadi konfusi difusinya itu kuat ya. Jadi analisisnya mudah, tapi kekuatan kuncinya dan enkripsinya itu kuat gitu ya, sehingga proses dalam komputasi akan semakin ringan. Nah, ini contoh kalau kita gunakan ya nilai bit ya, misalnya di ronde ke-15 nih, itu menghasilkan DE7F dan di left E-nya ya, LE ya. LE 16-nya ini ya. LE 15 ya kalau misalnya. LE 15-nya itu DE7F dan RE 15-nya adalah 03A6. Ya. Ini kalau dituliskan ya 03A6 sebagai plain text-nya dan 12DE52 sebagai kuncinya. Maka kita bisa perhatikan ya, enkripsi F atau Vessel dalam kurung 03A6,12DE52 kemudian ditambahkan dengan DE7F. Nah, ini untuk LE 16-nya RE16 ya. Sedangkan LE16 itu diambil dari RE15 03A6. Nah, ini digunakan untuk dekripsi ya. Bisa kita lihat ya. Ada perpindahan posisi ya. Yaitu yang LD0 sama dengan RE16. Dan
RD0 sama dengan RE LD0 ya, RD0 sama dengan LE16. Ya. Dan prosesnya sama seperti tadi ya sampai ke atas. Oke, baik. Kemudian tahun 1977 ya ini oleh Biro Standar Nasional, sekarang disebut dengan NIS ya, di mana standar keamanan untuk di Badan Keamanan di Amerika ya, yaitu sebagai standar pemrosesan informasi federal di Amerika Serikat ya. Ini mengembangkan DES ya, yang merupakan skema enkripsi yang digunakan paling banyak karena enkripsi modern standar yang pertama ya, menggunakan kunci simetris, kemudian berkembang menjadi AES ya. Ada triple dash juga ya, dari dash, triple dash, kemudian berubah menjadi AES pada tahun 2001. Kemudian data dash ini ya, atau algoritmanya disebut data encryption algorithm, terdiri dari blok 64 bit ya, menggunakan kunci 56 bit. Jadi mengubah input 64 bit secara seri menjadi output 64 bit menggunakan langkah yang sama dengan kunci yang sama digunakan untuk membalikkan enkripsi. Jadi untuk dekripsinya langkah yang sama, kemudian dengan kunci yang sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada algoritma enkripsi DES-nya ya tadi ya, DEA itu ya, data encryption algorithm. Maka kita perhatikan di sini ada 64 bit plain text di sisi kiri dan 64 bit key-nya ya. Jadi untuk nilai key itu ada proses permutasi, kemudian ada left circular shift ya, pergeseran ke kiri ya, memutar, kemudian dipermutasi dua ya. Jadi ada 2 kali permutasi dan pergeseran ke kiri ya untuk kuncinya. Kemudian kunci inilah digabungkan dengan ronde 1 dari plain text setelah mendapatkan initial permutation. Ya. Seterusnya sampai ronde ke-16, kemudian 32 bit swap ya, itu disimpan dalam 32 bitnya ya. Kemudian di inverse menjadi menggunakan initial permutation ya. Jadi inverse initial permutation baru menghasilkan 64 bit ciphertext. Nah, maka kalau kita lihat ya di contoh DES ini ya, ada rondenya sampai IP itu adalah initial permutation, sedangkan IP -1 adalah inverse initial permutation. Dan prosesnya 1 sampai 16 ronde. Ya, kemudian di kolom kedua itu ada KI, berarti kunci yang digunakan. LI adalah ya, blok kiri dan RI adalah blok kanannya. Ya, ini sama dengan pastel tadi ya. LI left I itu pindah ke RI ya, R1 R0 pindah ke L1 ya. Kemudian yang LI diproses dari hasil cipher DES-nya ya, menghasilkan BAD 22845. Kemudian BAD 22845 itu di cross menjadi L2 ya. Jadi dari R1 menjadi L2 ya. Kemudian L1 ya, ini L1 itu dijumlahkan dengan proses algoritma dari R1 menggunakan kunci DES ya.
menggunakan algoritma DES dan kunci 2. Ya, dan seterusnya hingga ke 16 dan kemudian di-inverse-kan. Nah, ini perluasannya ya, bisa kalian lihat. Dan untuk detail untuk bagaimana melakukan komputasi ini ya, perhitungan ini, kalian bisa lihat di buku kriptografi dan network security ya, yang digunakan oleh atau ditulis oleh William Stalling ya. Silakan dibuka, dibaca bukunya. Nah, untuk perbandingan ya, kita lihat perbandingan antara beberapa algoritma enkripsi, ada yaitu DES-Cipher, ada AES-Cipher, Triple DES, kemudian ada AES-192 dan AES-256. Maka kita bisa lihat ya, waktu yang paling tercepat itu oleh kriptoanalisis untuk membongkar itu DES itu paling kecil ya, yaitu 1 jam. Sedangkan kalau AES-256 itu sampai 1,8 kali 10 pangkat 56 tahun ya. Jadi cukup lama untuk membongkar AES-256. Jadi yang seperti yang saya katakan sebelumnya ya, setiap kriptoanalis pasti memiliki komputasi algoritmanya ya. Biasanya mereka mempunyai komputasi algoritmanya. Tapi untuk membongkar itu dia butuh waktu yang cukup lama. Seperti rumah kita pasang tralis, kita pasang gembok ya. Bagaimana untuk menghambat mereka untuk membuka lebih cepat? Ya mereka bisa membuka lebih cepat bisa. Ya, kalau mereka punya teknologi yang lebih memadai, misalnya ada gergaji besinya atau penggunaan gergaji mesin ya, itu akan lebih cepat ya. Sama juga dengan kunci digital seperti ini, semakin teknologi yang digunakan ya, dulu menggunakan prosesor yang lebih kecil ya, sekarang udah prosesor yang lebih besar 64 bit ya, akan lebih mudah untuk membongkar DES dibandingkan zaman-zaman dulu ya. Nanti mungkin AES kalau misalnya kita sudah ada komputasi 128 bit ya, mungkin akan lebih mudah untuk membongkar AES-256. Jadi tergantung dari perkembangan teknologi ya. Semakin teknologi semakin canggih ya, semakin butuh kekuatan kunci yang lebih modern. Nah, untuk kekuatan DES ini untuk serangan timing attack ya, di mana informasi tentang kunci atau plaintext diperoleh dengan mengamati beberapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi proses dari ronde ke ronde itu bisa diamati. Ya. Kalau kalian mendengar sebuah di PC itu ada bunyi suara ya yang keluar dari mesin, ya itu bisa dianalisis ya. Ada time attack analysis ya, yang menggunakan ya seperti dokter gitu ya, mendengarkan detak jantung. Nah ini bisa ketahuan kalau saat berapa lama dia detak jantungnya itu bergetar cepat gitu ya. Nah, saat proses komputasi itu rumit, dia akan cepat gitu ya. Nah inilah timing attack ya. Nah karena waktu dalam DES ini ya berubah-berubah ya, karena tadi ada rondenya tuh berubah ya, ronde 1, ronde 2, ronde 3 ya. Nah itu berubah-berubah, maka eksploitasi ya ini tidak bisa agak sulit dilakukan oleh menggunakan timing attack ya untuk melawan DES. Nah, jadi apalagi kalau misalnya
menggunakan triple dash dan AES. Kemudian prinsip desain block chipper ini adalah jumlah putaran ya, tadi sampai 16. Semakin besar jumlah putaran, semakin sulit untuk melakukan kriptoanalisis. Jumlah putaran dipilih sehingga upaya kriptoanalisis yang diketahui membutuhkan usaha yang lebih besar. Jika dash memiliki 15 putaran atau lebih sedikit, pembacaan sandi diferensial akan membutuhkan usaha yang lebih sedikit. Ya. Nah, itu faktor jumlah putaran yang menentukan kekuatan dari desain block chipper dash ini. Kemudian desain fungsi F ya tadi ya, ada perpindahan dari LE ke RE, kemudian algoritma Vestal-nya, kemudian ada subsystem key-nya ya. Inilah jantung dari zipper dash ya, atau block chipper yang mengadopsi dari fungsi Vestal. Ada semakin banyak F non-linear, semakin sulit jenis kriptoanalisis terjadi. Nah, ada kriteria SAC atau menyatakan bahwa setiap bit output harusnya berubah dengan probabilitas setengah ketika setiap bit input tunggal 1 dibalik untuk semua I. Kemudian bit independence kriteria menyatakan bahwa bit keluaran J dan K harus berubah secara independen. Nah, ini kriteria untuk memperkuat fungsi konfusi. Kemudian prinsip yang lain adalah penjadwalan kunci. Dengan zipper block Vestal, kunci tersebut digunakan untuk menghasilkan satu subkunci untuk setiap putarannya. Di ronde 1 ada subkey yang pertama ya, ronde kedua ada subkey yang kedua, ronde ketiga hingga ronde ke-16 subkey-nya berbeda-beda ya. Jadi penjadwalan kuncinya memaksimalkan kesulitan dalam kriptoanalisis untuk melakukan pembongkaran ya. Subkey-nya berbeda-beda. Disarankan bahwa setidaknya jadwal kunci harus menjamin kunci seperti kriteria perluasan yang ketat dan kriteria bit bebas ya. Yang tadi kembali kepada kriteria dari zipper konfusi dari zipper Vestal. Baik, pertemuan kali ini ya, set yang sudah saya share barusan adalah materi tentang konsep algoritma kriptografi modern. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang triple dash, kemudian ada AES dan fungsi hash ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.